kita punya kaki? Meja punya kaki? Kaki kita sama kaki meja sama? Apakah berarti setiap kali menyebutkan kaki berarti sama kakinya? Allah punya kaki. Bagaimana bentuknya? Yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Tidak usah tanya-tanya bagaimana bentuknya, karena para sahabat juga nggak pernah nanya pada Nabi. Muflis Safitra punya kaki. Babi juga punya kaki. Kaki Muflis Safitra dan kaki babi tidak sama, tapi sama-sama punya kaki. Jika sama-sama punya kaki, cuma bentuknya saja yang berbeda, maka membatalkan ayat Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, karena menurut akidah Tri Tauhid Wahabi, Allah dan makhluk sama-sama punya kaki, cuma bentuknya saja yang berbeda. Inilah akidah Tri Tauhid Mujassimah Wahabi, sekte akhir zaman dari Najd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yaitu dai Salafi Wahabi yang bernama Muflih Safitra. Ya, Muflih Safitra ini adalah dai Salafi Wahabi yang sangat getol, yang sangat gencar memasarkan paham sesatnya, yaitu paham Wahabi ke masyarakat melalui akun YouTube-nya. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini terjebak dalam paham Mujassimah. Jadi Salafi Wahabi ini berpaham Mujassimah atau berpaham Musyabbihah, ini terpengaruh dengan tokoh-tokoh guru mereka, diantaranya yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi pemahaman tentang Mujassimah ini tidak sebagaimana atau tidak sama atau tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akidah para ulama salafus saleh ini tidak mengenal yang namanya paham Mujassimah. Hanya muncullah akidah belakangan ini, akidah yang baru yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah, yaitu paham yang menyimpang dari ajaran Islam, yaitu paham Mujassimah dan Musyabbihah. Ya, jadi para dai Salafi Wahabi ini yang mereka getol memasarkan paham Mujassimah dan Musyabbihah kepada masyarakat. Apa itu Mujassimah? Mujassimah itu berarti menjisimkan Allah, menganggap Allah ini berfisik layaknya seperti manusia. Apa yang disampaikan oleh Muflis Safitra tadi, bahwasanya Allah punya tangan, Allah punya kaki. Ya, tangan Allah tidak sama dengan tangan atau kakinya manusia. Ya, tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk yang lainnya. Begitu juga kakinya Allah. Nah, ini pemahaman yang semacam ini, walaupun ini tidak sama, namun ini jelas bahwasanya Allah ini juga memiliki tangan dan kaki. Yang ini jelas ini terjebak kepada paham Mujassimah, karena Allah menganggap Allah ini berfisik. Ya, padahal Allah ini laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya, jadi tidak ada penyerupaan dalam hal apapun sedikit pun, dalam bentuk apapun itu. Ya, jadi kita tidak boleh, walaupun itu hanya kecil, walaupun itu hanya sedikit, kemudian ini terkesan menyerupakan Allah. Kalau Allah punya tangan, kemudian manusia punya tangan, walaupun berbeda, ini jelas ini ada penyerupaan, yaitu sama-sama punya tangan. Jelas ini terjebak kepada paham Mujassimah. Kemudian apa itu Musyabbihah? Yang ini biasanya orang berpaham Mujassimah ini pasti berpaham yaitu Musyabbihah, yang ini menyerupakan Allah seperti makhluk yang lainnya, seperti manusia. Jadi satu paket orang yang berpaham Mujassimah ini pasti berpaham Musyabbihah. Musyabbihah berarti tasyabbuh, menyerupakan Allah seperti keadaan makhluknya. Padahal Allah ini
sedikit pun tidak sama dengan makhluknya, ya mukhalafatul hawadis, berbeda total dengan segala makhluk ciptaannya, tidak ada sedikit pun yang ada ini unsur kemiripan. Kalau paham Mujassimah itu jelas tadi bahwasanya itu jelas ada unsur penyerupaan, walaupun ini tangannya berbeda namun sama-sama punya tangan, jelas itu ada unsur penyerupaan. Ya, inilah yang dipahami sebagai akidah Musabbihah dan Mujassimah. Ya. Nah, ini marah sekali, banyak sekali ideologi atau akidah yang menyimpang sebagaimana akidah yaitu Salafi Wahabi. Hendaknya masyarakat semuanya berhati-hati, waspada dengan paham Mujassimah dan Musyabbihah yang ini disebarluaskan oleh kelompok sekte Salafi Wahabi. Sebenarnya ada banyak penyimpangan akidah yang lain selain paham Mujassimah dan Musyabbihah dari Salafi Wahabi. Ya, diantaranya mengatakan bahwasanya Allah ini bersinggasana atau Allah ini duduk di arsy. Nah, ini juga penyerupaan. Walaupun dikatakan dibantah oleh mereka duduknya tidak sama dengan makhluk, namun kata-kata duduk ini berarti ada unsur penyerupaan. Ya, kemudian Allah ini di langit. Nah, berarti Allah ini bertempat. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini Allah mawjud bila makan. Allah itu ada, namun Allah ini tidak bertempat di segala tempat manapun. Kenapa? Karena yang menciptakan tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak kemudian Allah menduduki atau menempati tempat yang Dia buat tempat sendiri. Ya, ini berarti kalau Allah menempati sebuah ruangan, sebuah tempat, sebuah sudut, sebuah posisi, jelas Allah ini serupa dengan manusia atau serupa dengan makhluknya. Nah, ini jauh-jauh hari Imam Syafi'i ini memperingatkan tentang batilnya, tentang sesatnya paham Mujassimah. Ya, jadi orang yang terjebak kepada paham Mujassimah yang mensifatkan Allah layaknya seperti sifat manusia, ini sudah dihukumi sebagai kafir, ya, kafir dalam bidang akidah. Ini sangat berbahaya sekali karena ini akidah yang sudah jauh menyimpang, dan ini akidah yang ini mirip dengan akidah di luar Islam yang mereka itu juga menyerupakan Allah sebagaimana makhluknya. Kemudian penyimpangan kesesatan Salafi Wahabi apalagi diantaranya mereka berpaham yaitu tri tauhid. Ya, tauhidnya Salafi Wahabi ini dibagi menjadi 3. Padahal yang namanya tauhid ini wahdaniyah, ini seharusnya adalah mengesahkan Allah yang tidak bisa dibagi-bagi dalam bentuk apapun. Namun ternyata dalam akidah Salafi Wahabi ini ternyata yang tauhid 1 tadi yang seharusnya sudah murni kemudian dipecah menjadi 3. Ada tauhid uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, tri tauhid ini juga buatan dari Ibnu Taimiyah, tidak pernah sahabat dan Rasulullah SAW dan salafus saleh, ulama salaf yang membuat sebuah konsep tri tauhid. Nah, ini juga bentuk sebuah penyimpangan atau kebatilan dari akidah Salafi Wahabi. Nah, munculnya tri tauhid ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menyerupakan bahwasanya orang kafir ini sama-sama bertauhid sebagaimana umat Islam. Ini sangat bahaya sekali, sangat menyimpang sekali, sangat sesat kalau kemudian mengatakan bahwasanya orang kafir ini juga mereka bertauhid. Nah, ini jelas ini sangat tidak benar. Padahal kita tahu yang namanya ajaran Islam ini ajaran yang sangat mengutamakan tauhid yang tidak pernah ditemui dalam ajaran agama yang lain, apalagi kemudian dianggap orang kafir ini juga mereka bertauhid. Ini jelas sangat menyimpang. Ya, jadi satu-satunya agama yang bertauhid itu hanya agama Islam. Orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka ini bukan bertauhid, walaupun mereka mengakui adanya Allah pencipta alam, percaya adanya Tuhan yang memiliki kekuatan, ini namun mereka tetap tidak bertauhid. Tetap mereka ini menyekutukan Allah. Hanya mereka itu tahu bahwasanya pencipta alam semesta ini, orang kafir ini adalah Tuhan, atau kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga penyimpangan dari akidah Salafi Wahabi. Nah, dengan adanya tauhid ini tujuannya mereka orang kafir ini, mereka Salafi Wahabi ini orang kafir dianggap bertauhid, kemudian orang yang jelas-jelas bertauhid seperti umat Islam yang berbeda pandangan dengan mereka, berbeda pandangan dengan Salafi Wahabi yang berbeda manhajnya, kemudian mereka
tuduh sebagai pengamal kesyirikan atau berbuat musyrik. Nah, jadi intinya adanya tauhid ini mereka ingin mengkafirkan orang yang ziarah kubur, orang yang bertawasul. Ya, nah ini betapa batilnya akidah Salafi Wahabi dengan membagi menjadi tauhid. Jadi dicungkir balikkan, yang sudah bertauhid dianggap musyrik, dianggap kafir, yang kafir dianggap bertauhid. Nah ini kerancuan dari akidah tauhid Salafi Wahabi. Mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya, semuanya umat Islam ini terhindar, terselamatkan dari akidah batil yaitu Salafi Wahabi. Kita semuanya tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah sepanjang hidup kita sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.